dan berusaha untuk membuat sesuatu lebih baik. Ya kan? Ya, equal attentive. Ya. Selamat pagi Sagi. Minggu 1 September 2024. Saya sebenarnya baru tahu kalau Pak Aris sama Mbak Rini juga anniversary hari ini. But happy anniversary. Ya, happy anniversary guys. Baik. Ya kan, untuk Brandon dan Uli juga. Dan waktu berjalan cepat, padahal baru terasa kayaknya baru kemarin menikahnya. Ya kan? Udah 1 tahun aja mereka menikah dan udah 7 tahun. 7 tahun tuh kayak gitu. Ya, bicara tentang waktu berjalan Bapak Ibu Saudara, satu hal yang perlu kita sadari bahwa semakin cepat waktu berlalu dan berjalan, itu berarti sebenarnya kita makin harus waspada. Karena waktu kita berarti tidak banyak. Begitu kita menunda sedikit, sudah hilang begitu aja waktunya. Pengajaran hari ini saya beri judul korbankan lagi. Katakan korbankan lagi. Korbankan lagi. Kita langsung masuk ke Ezra. Kitab Ezra di Alkitab Bapak Ibu Saudara. Dari pasal yang pertama. Jangan cari Ezra di perjanjian baru. Ezra ada di perjanjian lama. Ayat kelima yang sudah dapat katakan korbankan lagi. Korbankan lagi. Maka berkemaslah kepala-kepala kaum keluarga orang Yehuda dan orang Benjamin, serta para imam dan orang-orang Lewi, yakni setiap orang yang hatinya digerakkan Tuhan. Digerakkan siapa? Tuhan. Untuk berangkat pulang. Untuk apa? Berangkat pulang. Dan mendirikan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem. Beberapa minggu ini kita sedang mempelajari kepulangan bangsa Israel ke tanah mereka. Apa yang terjadi di sini di ayat ini adalah Tuhan memberi pergerakan di hati mereka yang menggerakkan mereka untuk berangkat pulang. Katakan pulang. Pulang. Catatan dari Kamus Bahasa Indonesia, Bapak Ibu Saudara, pulang adalah tindakan seseorang atau makhluk hidup yang tindakan untuk berangkat ke rumah mereka, ke tempat di mana mereka berasal. Dari bahasa asli Ibrani-nya Bapak Ibu Saudara juga berarti berangkat atau pergi ke tempat asalnya. Yang harus digarisbawahi Bapak Ibu Saudara untuk hal ini adalah Tuhan menggerakkan mereka untuk pulang. Tuhan yang membuat hasrat dan kerinduan itu untuk mereka pulang. Pertama, Bapak Ibu Saudara, ini menandakan kalau di hati mereka mungkin tidak pernah terbersit untuk pulang ke Yerusalem. Kedua, ini juga menandakan mereka sudah nyaman di dalam pembuangan di Babel. Karena di Babel mereka enggak benar-benar menderita. Banyak mereka dalam posisi yang baik. Yang luar biasanya adalah Tuhan memberi dorongan untuk mereka pulang dan juga untuk mereka membangun rumah Tuhan. Beberapa dari Bapak Ibu Saudara mungkin sempat berpikir, seberapa penting sih pembangunan bait Tuhan ini? Rumah Tuhan atau juga sering disebut bait Tuhan penting. Karena disitulah hadirat Tuhan berada. Dan disitulah dimana umatnya bisa bertemu secara pribadi. Mereka bisa membawa korban mereka tepat di hadapan Tuhan. Baik Tuhan itu penting. Supaya di mana umatnya berada, di situ Tuhan berada. Dan di mana Tuhan berada, di situ ada umatnya. Perhatikan hal ini Bapak Ibu Saudara. Tuhan menggerakkan hati mereka
untuk pulang untuk membangun rumah Tuhan. Yang Tuhan sedang lakukan adalah memanggil kembali mereka, membawa umatnya kembali untuk berada di dalam hadiratnya lagi. Ini yang sering kita sebut proses pertobatan. Awal dari pertobatan adalah tindakan pulang. Katakan pulang. Pulang untuk kembali membangun hadirat Tuhan. Sehingga Tuhan bisa tinggal bersama kamu dan kamu tinggal bersama Tuhan. Pertobatan bukan hanya berhenti melakukan hidup dalam dosa, tetapi juga awal untuk hidup di dalam kebenaran. Pertobatan bukan hanya berhenti, tetapi melakukan sesuatu yang benar. Mungkin ada yang berpikir, kenapa tidak membangun bait Tuhan di Babel aja? Toh rajanya sudah baik dan orang Ibrani banyak yang memerintah di beberapa hal di sana waktu itu. Ya kan, pertanyaannya kayak gitu. Kenapa mereka nggak bangun di Babel aja? Toh semua udah di sana gitu. Catat hal ini. Tidak ada hadirat Tuhan yang bisa kamu nikmatin tanpa ada pertobatan. Kalau kamu tidak pulang, walaupun kamu rasa nyaman dan baik-baik aja, bukan berarti kamu ada di dalam hadirat Bapa. Perumpamaan anak yang hilang contohnya. Satu-satunya cara si anak bungsu ini bisa ada di mana bapaknya berada, dia harus mengambil langkah untuk pulang. Tidak banyak di ruangan ini yang bisa bertemu sama orang tuanya setiap hari. Ada beberapa kalian yang merantau. Walaupun di zaman ini kalian bisa telepon, WA, video call, pakai semua aplikasi macam-macam, tetap tidak bisa menggantikan pengalaman yang terjadi saat kamu berada di mana orang tuamu berada. Setuju? Setuju. Nggak bisa bertemu dengan muka dengan muka, terus berbincang, bercanda, menikmati apa yang kau bisa alami waktu berjumpa. Bapak, Ibu, Saudara, hadirat Bapa itu adalah pengalaman yang tidak bisa digantikan. Walaupun kamu merasa kamu dari Babel, kamu bisa video call Tuhan. Bicara tentang pulang atau bertobat Bapak, Ibu, Saudara, kita visit lagi ayat yang kita baca Kamis lalu. 2 Korintus 7 ayat 10. Yang sudah dapat katakan korbankan lagi. Korbankan lagi. Sudah di situ? Baru 2 orang tadi yang saya dengar. Korbankan lagi. Sebab duka cita menurut kehendak Tuhan menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan tidak akan disesalkan. Tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Ya, sebelumnya ingat tadi, siapa yang memberi pergerakan hati mereka untuk pulang? Tuhan. Tuh. Yesus katakan juga di Yohanes 16 bahwa Tuhan sendiri atau Roh Tuhan sendiri yang akan menginsafkan kita dari dosa. Artinya Tuhan sendiri yang akan memberikan pergerakan di hatimu. Bahasa Paulus di dalam 2 Korintus ini dia memakai kata duka cita, ada pergerakan di dalam hati itu. Ada sorrow, ada sesuatu yang bergejolak di dalam hati itu. Dan itulah pergerakan di dalam hati kita. Tetapi, catat baik-baik, tidak semua pergerakan di dalam hatimu itu dari Tuhan. Tidak semua pergerakan di hati itu bahkan menghasilkan langkah pertobatan. Ini yang Paulus coba katakan.
Paulus katakan di sini, kalau itu dari Tuhan pasti akan menghasilkan pertobatan. Kalau itu bukan dari Tuhan akan menghasilkan kematian. Apakah kamu pernah sedih? Pernah duka cita karena membuat kesalahan? Gitu. Aduh. Pertanyaan yang harus kamu tanyakan dirimu sendiri waktu itu adalah, kenapa kamu sedih? Kenapa kamu duka cita? Apapun jawaban yang kamu temukan di dalam dirimu itu akan membuat kamu sadar apakah duka cita ini dari Tuhan atau bukan. Sederhananya ayat ini mencoba menjelaskan, kalau perasaan duka cita itu dari Tuhan, kamu akan mengaku kesalahan itu, tetapi masalahnya pengakuan pun enggak tentu itu pertobatan. Nah, pasti Bapak Ibu Saudara mulai bertanya-tanya sekarang, maksud Pak Giri apa nih? Berarti apa sih sedih karena kesalahan yang bisa bawa kita ke pertobatan? Yang paling sering terjadi, bahkan kita semua pernah mengalami ini. Saya pernah, kadang-kadang masih harus diperangi. Saat buat kesalahan, atau saat kesalahan terjadi, kamu langsung sedih. Kamu duka cita, aku udah berusaha mati-matian, kamu udah coba ini itu, tapi salah. Tetapi kita sedih karena kita, seringnya adalah kita sedih karena kita merasa kesalahan itu akan membuat reputasi kita terancam. Tahu maksudnya? Ya, salah lagi. Pasti nanti pemimpin mikir aku tidak sempurna. Nanti aku pasti nggak dipercayai lagi. Nanti aku dianggap nggak berguna. Ya, salah lagi. Itu sedih. Duka cita itu dalam hati. Sehingga ada ketakutan akan keamanan siapa kamu. Ketakutan akan keamanan siapa diri kamu. Keamanan reputasimu yang membuat kamu sedih saat melakukan kesalahan. Sehingga kamu menjaga sedemikian rupa kesalahan itu supaya tidak merusak pandangan orang lain terhadap kamu. Kadang kamu tetap mengaku, tapi membuat alasan sebaik mungkin supaya paling enggak tidak terlalu buruk lah reputasiku hancur. Atau bahkan parahnya tidak mengakui sama sekali kesalahannya. Oh, ini kenapa harus aku nggak tahu? Kenapa ini salah? Wah, nggak tahu aku. Gitu. Kesedihan kamu itu, pergerakan di dalam hati itu bukan dorongan oleh Tuhan atau Roh Kudus, tetapi ketakutan. Dan siapapun yang mengalami duka cita karena ketakutan akan hilang atau semakin dalamnya hidupmu di dalam ketidakbaikan yang kamu pikirkan sendiri, yang kamu buat sendiri di pikiranmu. Dan siapapun yang mengalami ini, Bapak Ibu Saudara, kamu akan semakin hilang, semakin dalam di dalamnya, dan akhirnya mati juga. Ini yang dimasukkan Paulus. Kalau duka cita itu datang dari dunia, kamu akan mati. Tetapi Bapak Ibu Saudara, Paulus juga katakan kalau pergerakan hati itu dari Roh Kudus, pertobatan adalah hasilnya. Melangkah pulang adalah hasilnya. Melangkah balik kemana Tuhan berada adalah hasilnya. Melangkah balik untuk kembali di mana Tuhan ada, itu yang akan dihasilkan dari pergerakan itu. Kalau itu dari Tuhan. Kita lihat slide ini Bapak Ibu Saudara. Saudara, banyak yang masih ingat slide ini. Ini salah satu slide dari kami selalu. Ya, saya mencurinya dari slide-nya Pak Pren. Salah satu slide kami selalu, baca kalimat yang kedua. Bahasa Jawanya adalah true repentance lead to right action.
Pertobatan yang sesungguhnya, katakan sesungguhnya. Itu membawa kamu untuk bertindak atau tindakan yang benar. Artinya untuk melihat seseorang itu bertobat sungguh-sungguh atau tidak, dilihat dari apa yang mereka lakukan setelahnya. Pertobatan itu adalah proses, katakan proses. Tetapi maksudnya bukan pertobatan itu butuh waktu yang lama. Tetapi pertobatan itu dikatakan pertobatan yang sungguh-sungguh sampai ada bukti dari pertobatan itu. Yang adalah buktinya apa? Tindakan yang benar yang sudah terlihat. Sadari bahwa Zerubabel dan kelompoknya dipanggil Tuhan untuk pulang di Ezra 1 tadi dan membangun rumah Tuhan. Poinnya bukan cuma mereka pulang, tapi juga harus membangun rumah Tuhan. Pertobatan itu proses di mana kamu harus berjalan kembali, balik, pulang, dan melakukan apa yang benar. Bayangkan kalau mereka pulang sampai Yerusalem, terus mereka tidak melakukan apa-apa. Tidak ada pemulihan terjadi bagi rumah Tuhan. Tidak ada pemulihan terjadi bagi hadirat Tuhan. Itulah kenapa saya katakan pertobatan adalah proses dari pulang dan melakukan apa yang benar. Catat hal ini. Sekali lagi saya katakan, pertobatan adalah proses pulang dan melakukan apa yang benar, sehingga pemulihan terjadi. Kita ke Yeremia 9 ayat 11 Bapak Ibu Saudara. Yeremia 9 ayat 11 yang sudah dapat katakan, korbankan lagi. Aku akan membuat Yerusalem menjadi timbunan puing, tempat persembunyian serigala-serigala. Serigala-serigala, enggak yang ganteng-ganteng tapi. Aku akan membuat kota-kota Yehuda menjadi sunyi sepi, tidak berpenduduk lagi. Nah, masalahnya Bapak Ibu Saudara, kalau kamu cuma pulang aja, tidak melakukan apa-apa, kamu tidak melakukan apa yang benar. Saat kamu pulang, yang kamu lihat hanyalah puing-puing. Rumah Tuhan sudah jadi puing-puing doang. Waktu mereka pulang, yang mereka lihat cuma puing-puing. Waktu mereka sampai sana. Sebagian dari kita mungkin pernah mengalami ini. Sudah lama di dalam dosa, kamu sadar, dan akhirnya kamu balik, terus kamu pulang. Tapi untuk memulai kembali hubungan sama Tuhan waktu kamu sudah pulang, atau hubungan dengan tubuh Tuhan yang baik, itu tidak mudah. Semuanya rasa agak, bahasa Jawanya awkward gitu, aneh, kayak gimana ya gitu. Ada percampuran perasaan di hatimu antara kamu rindu untuk hadirat Tuhan lagi, tapi jelas kamu mau pemulihan lagi, tapi lihat semuanya udah puing-puing. Dari mana bangunnya bingung, mau nyapa nanti sok dikenal sok deket gitu ya, atau mau ngobrol nanti dikira apa, hubungan ya, udah tinggal puing-puing. Bahkan kalau mungkin bisa cerita tentang masa kejayaanmu di dalam hadirat Tuhan yang dulu, sebelum semuanya udah jadi puing-puing dan hanya cerita. Bahkan kamu mungkin bisa cerita semua hal ini dan semua yang sebelum yang kamu alami di dalam hadirat Tuhan, tapi kadang kita tutup fakta tentang kita sudah lama habiskan waktu di Babel juga. Tetapi rumah
Tuhan di hidupmu itu, pengalamanmu sama Tuhan itu sudah tinggal cerita lama, sudah puing-puing. Dulu pernah dialami, tapi sudah tidak lagi. Sudah jadi bagian dari cerita sejarah. Yang kamu sendiri kadang membanggakan di depan orang, tapi itu dulu masalahnya. Dan kita harus jujur ke diri kita bahwa aku udah gak ngerasain itu lagi lama. Itulah mengapa lakukan apa yang benar itu penting begitu kamu pulang. Melangkahkan kaki untuk pulang itu membawa kamu kepada setengah perjalanan pemulihan, Bapak Ibu Saudara. Dan melakukan apa yang benar akan membawa kamu kepada pembangunan kembali yang membawa pemulihan. Jadi pulang adalah setengah bagian dari pertobatan. Tapi melakukan apa yang benar, ini juga setengahnya. Kamu nggak bisa melakukannya apa yang benar tanpa pulang. Kamu nggak bisa pulang dan nggak ngelakuin apa-apa. Karena yang kamu temukan hanyalah sejarah nantinya waktu kamu coba balik. Mari kita lihat tindakan apa yang benar yang mereka lakukan saat mereka sampai di sana. Kita ke Ezra 3, Bapak Ibu Saudara. Ezra 3 ayat 1 sampai 3 yang sudah dapat 1 sampai 2 aja. Yang sudah dapat katakan amin. Ketika tiba bulan yang ke-7 setelah orang Israel menetap di kota-kotanya, mereka serentak berkumpul seluruh rakyat di Yerusalem. Mereka udah sampai di situ nih. Ya kan, kumpul. Maka mulailah Yesua bin Yozadak beserta saudara-saudaranya para imam itu dan Zerubabel bin Sediel berserta saudara-saudaranya membangun mezbah Tuhan Israel untuk mempersembahkan korban di atasnya sesuai dengan yang ada tertulis di kitab Taurat Musa, Nabi Tuhan itu. Apa yang mereka lakukan sampai di situ? Begitu mereka sampai di situ, yang mereka lakukan adalah membangun mezbah. Katakan mezbah. Kebanyakan orang Kristen akan menjelaskan kalau mezbah adalah gambaran dari penyembahan. Itu tidak salah, tapi bukan penyembahan nyanyian dan doa di bagian ini. Mezbah adalah gambaran penyembahan dengan bentuk pengorbanan. Bisa disingkat, mezbah adalah gambaran dari pengorbanan. Karena memanglah itu yang mereka lakukan di mezbah. Di mezbah mereka nggak nyanyi. Di mezbah mereka nggak berdoa. Yang mereka lakukan di mezbah adalah potong itu kambing dan bakar. Tentang korban. Dan hanya ini alasan mereka, kenapa mereka membangun mezbah adalah untuk berkorban. Sadari, hal pertama yang mereka lakukan begitu mereka setelah mereka melangkahkan kaki pulang adalah membuat mezbah, Bapak Ibu Saudara. Membuat mezbah. Membuat mezbah sehingga mereka bisa memberi korban. Pengorbanan adalah tindakan yang benar, yang pertama yang mereka lakukan begitu mereka pulang. Jadi kamu harus expect atau siap-siap untuk lihat pengorbanan harus kamu lakukan begitu kamu pulang. Expect bahwa hidup kita begitu kamu bertobat dan digerakkan Tuhan untuk pulang, sampai di situ kamu harus berkorban supaya pemulihan terjadi. Saya pribadi percaya pengorbanan ini tidak hanya di awal berdasarkan urutan, tetapi juga berdasarkan apa yang terpenting.
Lihat gambar ini. Masih ingat gambar ini? Pengajaran dulu. Ya kan? Hal pertama yang umat Tuhan harus lakukan setelah mereka berjalan pulang, berjalan masuk, apa di gambar ini? Memberi korban, ya. Yang pertama kali. Jadi jangan harap pemulihan tanpa pengorbanan. Ada amin. Dan lihat gambar ini, kalau mereka tidak melakukan yang pertama, mesbah, mereka nggak bisa lanjut ke tahap berikutnya. Saya katakan ini, pulang dari Babelmu saja tidak bisa membuat pemulihan itu terjadi. Kamu harus memberi korban. Paulus katakan, kamu sudah dimerdekakan, tapi jangan pakai kemerdekaan itu untuk melakukan apa yang sia-sia. Dia tambahin lagi di ayat lain, kamu sudah bebas dari hamba dosa, sekarang kamu jadi hamba Kristus. Jangan berharap kamu pulang, kamu dapat hidupmu sepenuhnya, tapi sebaliknya kamu harus korbanin lagi semua itu. Waktu kamu sudah dimerdekakan sama Tuhan. Catat baik-baik, selalu perlu pengorbanan untuk ada di dalam hadirat Tuhan. Selalu harus melakukan pengorbanan untuk berada di mana Tuhan ada. Pengorbanan seperti apa yang harus kita berikan? Kan jadi pertanyaan, ya kan? Kita lihat ayat 2 lagi. Kita balik ke ayat 2 lagi yang tadi sudah kita baca. Katakan seperti ini Bapak Ibu Saudara. Maka mulailah Yosua bin Jozadak beserta saudaranya para imam itu Zerubabel dan bin Setiel beserta saudara-saudara yang membangun mezbah Tuhan untuk mempersembahkan korban bakaran di atasnya. Yang garis bawah adalah ini, sesuai dengan yang ada tertulis di kitab Musa. Di Taurat Musa, bukan kitab Musa. Kitab Taurat Musa. Saya ulangi lagi bagian akhirnya. Dikatakan mempersembahkan korban bakaran di atasnya sesuai dengan yang tertulis, sudah tertulis di Taurat Musa itu. Bapak Ibu dan Saudara sadari bahwa ini bukanlah pertama kalinya bangsa Israel melakukan persembahan sesuai hukum Taurat Musa. Ini bukan pertama kali di seluruh sejarah Israel mereka melakukannya. Sebelum mereka dijajah dan ditawan oleh Babel, mereka sudah melakukan pengorbanan ini. Tetapi selama mereka di tawanan atau ditawan, selama mereka di Babel, mereka tidak melakukannya. Artinya ini adalah korban yang mereka pernah lakukan dan membuat mereka ada di dalam hadirat Tuhan, tetapi mereka sudah tidak pernah melakukannya lagi. Jadi yang mereka lakukan adalah sesuatu yang mereka pernah lakukan sebelumnya. Tetapi setelah kamu pulang, kamu harus memberi korban, right? Dan pertanyaannya, pengorbanan seperti apa yang kamu harus lakukan? Ini jawabannya. Yang kamu harus korbankan adalah apa yang pernah kamu korbankan. Sesuatu yang dulu kamu korbanin, dan pengorbanan itu bahkan membawa kamu makin dekat dan ada bahkan di dalam hadirat Tuhan itu. Kamu pernah punya pengalaman luar biasa di dalam hadirat Tuhan. Hubunganmu romantis, rokok makan gratis sama Tuhan. Di mana Tuhan ada di situ, kamu ada di situ. Hubunganmu sama tubuh Kristus begitu dekat dan erat, sama anggota tubuh Kristus yang lain juga dekat. Tapi itu dulu ternyata. Tapi coba ingat-ingat, di masa kejayaanmu yang begitu dekat sama Tuhan dan dekat sama tubuh Kristus itu, di masa-masa itu terjadi, masa kamu dekat sama Tuhan itu, karena kamu ngorbanin sesuatu.
Entah waktu tidurmu, entah waktu rebahanmu, ya kan? Entah waktu untuk hobimu, entah fisikmu sendiri, kadang capek kamu tetap lakukan, korbanin, kadang sakit tetap berangkat, atau uangmu, atau semua yang mumu itu loh, yang punyamu itu loh. Karena memang tidak ada PDKT tanpa pengorbanan. Cie. Kalau kamu mau pemulihan hadirat Tuhan di hidupmu, kamu harus korbankan lagi. Ada amin. Amin. Kadang sadar atau tidak sadar kamu mulai menjauh dari hadirat Tuhan karena kamu mulai kembali lagi menikmati apa yang tadinya pernah kamu korbanin. Kamu jauh dari hadirat Tuhan karena itu. Menikmati waktu tidurmu sampai kamu tidak sempat baca Alkitab dan berdoa. Menikmati hobimu sampai kamu lupa bersekutu sama saudara-saudarimu di komunitas ini. Atau kamu begitu fokus sama goal dan ambisi pencapaian yang kamu raih dan kamu lupa kalau semua ini hanyalah tentang hidup bersama Tuhan dan bersama tubuhnya. Tanpa sadar waktu berjalan cepat. 2 minggu berlalu, ya kan? 1 bulan berlalu. Tiba-tiba sudah 70 tahun kamu tinggal di Babel. Dan hadirat Tuhan di hidupmu sudah hancur jadi puing-puing. Hanyalah sebuah cerita kejayaan sejarah yang kamu mungkin kadang kamu eluk-elukan di depan orang Kristen lain. Karena hadirat Tuhan udah jadi puing-puing dan hanya cerita lama. Di dalam lubuk hatimu kamu sadar, kamu sebenarnya merasa jauh, merasa teman-teman komunitas jauh, Tuhan berubah, komunitas berubah, semua berubah, padahal yang menjauh, padahal dia yang menjauh dari hadirat Tuhan. Lihat slide ini Bapak Ibu Saudara. Lihat kata yang pertama. Mana bro? Hai. Kita lihat di sini lagi. Lihat ini, dikatakan pertobatan yang sesungguhnya membawa pemulihan. Amin. Pertobatan yang sesungguhnya itu membawa pemulihan. Pemulihan hanya dimulai kalau kamu kembali korbanin lagi apa yang kamu dulu korbanin. Kira-kira apakah kamu sudah menyadari belum apa yang perlu kamu korbanin lagi hari ini? Amin. Sudah sadar apa yang perlu kamu korbanin lagi? Kamu perlu melakukan apa yang biasa atau yang dulu kamu pernah lakukan, yang membawa kamu kepada hubungan yang dekat sama Tuhan. Mau mengalami hadirat Tuhan yang dulu pernah kamu alami, kamu harus korbankan lagi yang dulu yang kamu pernah korbankan, Bapak Ibu Saudara. Simple way untuk katakan ini adalah kembali lagi kepada disiplin yang kamu punya dulu. Disiplin yang membawa kamu selalu di dalam hadirat Tuhan tiap hari. Disiplin secara konsisten memang tidak mudah, tetapi tugas kamu hari ini hanyalah kembali lagi disiplin. Saya nggak perlu tanya siapa yang konsisten disiplin, tapi yang saya mau adalah kita mulai hari ini disiplin lagi, yuk. Disiplin baca firman lagi. Disiplin doa lagi, korbanin tuh waktu nyantaimu. Disiplin fellowship lagi. Disiplin membereskan offense. Ada amin? Disiplin mengampuni. Bahkan saya percaya ini termasuk disiplin fisik, Bapak Ibu Saudara, termasuk olahraga, diet, dan keuangan. Karena kalau kamu tidak disiplin di hal nyata, saya percaya kamu juga nggak disiplin di hal rohani.
Ya, korbani lagi yang dulu pernah kamu korbanin. Masa nggak ingat sih masa romantismu sama Tuhan kemarin? Apa yang kamu lakukan, disiplin seperti apa yang kamu lakukan lagi. Kita lihat ayat ketiga Bapak Ibu Saudara di Ezra 3 tadi. Masih di Ezra 3 kan? Ya. Dikatakan ini, mereka mendirikan mezbah itu di tempat yang semula. Ini salah satu pembelajaran yang sulit kemarin. Karena biasanya kalau sulit menemukan artinya, saya tarik langsung dari simbol. Mereka membuat mezbah itu Bapak Ibu Saudara, melakukan pengorbanan itu di tempat yang sama. Sama dengan apa? Sama dengan yang dulu. Jadi tidak hanya korbannya yang sama, tapi juga tempatnya juga sama. Mereka tidak membangun mezbah di Babel, jelas. Mereka tidak membangun mezbah di posisi lain di Yerusalem. Mereka tempatnya sama dengan yang semula. Catatan aja, ini kata semula ini tidak semua terjemahan pakai itu. Tapi bahasa aslinya ngomong tentang itu. Kata asli untuk tempat yang semula Bapak Ibu Saudara itu satu kata. Tempat yang semula itu Mekona. Mekona, beginilah tulisannya. Siapa banyak yang familiar Paleo Hebrew? Di mana ngambil arti dari simbol setiap itu. Mem, bet, fam, nun, he. Mem artinya mighty, kuat. Bet, kadang dia terjemahan tenda, kadang tempat, ya, rumah, ya. Fam itu adalah aman, secure. Nun adalah tindakan. Behold atau untuk memperlihatkan hal itu. Jadi tempat yang semula Bapak Ibu Saudara artinya adalah ini dia. Mana? Tempat perkasa yang menjamin tindakan Anda terlihat. Tempat yang kuat yang menjamin apapun yang kamu mau korbankan lagi itu terlihat. Secara sederhana ini kita sebut accountability atau bertanggung jawab. Kita belajar Kamis kemarin gimana Ezra begitu cerdas untuk membuat sistem yang menjaga pertanggungjawaban orang-orang yang bawa emas dan perak. Dia menulis rapi namanya, beberapa banyak emas yang dibawa, dan begitu sampai di Yerusalem, mereka hitung ulang dan terbuka. Di dalam konteks yang sedang kita bicarakan hari ini Bapak Ibu Saudara, artinya adalah kalau kamu memberi korban lagi, korban yang dulu pernah kamu korbankan, tapi sekarang mungkin kamu nikmatin lagi, kamu harus melakukannya secara terbuka dan penuh dengan pertanggungjawaban. Contohnya, saya pakai deh salah satu cewek di girls house lah. Mungkin mereka dalam hati berencana, aku mau korbankan lagi waktu santaiku untuk baca Alkitab. Tapi masih dalam hati nih. Komitmen pengorbanan yang pengorbanan lagi ini harus dilakukan secara terbuka di depan cewek-cewek lain. Katakan ke semua teman-teman yang lain. Sehingga saudarimu bisa membantu kamu, menjaga kamu untuk bertanggung jawab terhadap komitmen korban persembahan yang kamu mau lakukan itu. Mungkin dengar sekarang mungkin kamu dengar sesuatu yang kamu rasa kamu harus korbanin lagi. Tapi jangan korbankan dengan sembunyi-sembunyi Bapak Ibu Saudara. Supaya saudaramu bisa bantu kamu untuk terus melakukan pengorbanan itu. Bayangin kalau kamu lakukan terus pengorbanan itu dengan disiplin dan komitmen, kamu ada di dalam hadirat Tuhan terus-menerus juga. Jangan biarkan musuh
Atau insecurity-mu itu mencoba mempengaruhi kamu agar semua ini kamu lakukan secara sembunyi-sembunyi. Ada alasan kenapa saya ada di hidupmu dan kenapa kamu ada di hidup saya. Agar kita saling menjaga. Amen. Kalau tidak terbuka, gimana saudaramu bisa jaga kamu? Mereka tidak tahu apa yang harus dijaga. Tidak tahu apa yang harus diingatkan. Mereka mengorbankan di tempat yang semula. Sama. Nah, tempat di mana tindakanmu kuat dan terlihat. Amin. Kita ke Wahyu 2 deh. Ayat terakhir kita hari ini. Wahyu 2 ayat 4 sampai 5. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Ayat 5 yang harus digarisbawahi, boleh tandai, boleh kasih warna, boleh apapun. Sebab ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Ini dia. Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan mengambil kaki Dian dari tempatnya. Engkau tidak bertobat. Saya ulangi bagian ini lagi. Bertobatlah dan lakukanlah apa yang semula engkau telah lakukan. Bertobat dan pemulihan adalah dua hal yang terjadi berkesinambungan Bapak Ibu Saudara. Kamu harus bertobat dulu agar pemulihan terjadi. Tuhan panggil kamu untuk pulang kembali masuk ke dalam hadiratnya. Dan mungkin sudah lama hal itu menjadi hanya cerita hadirat Tuhan itu bagi hidupmu. Pulanglah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Kembali pada disiplin. Katakan disiplin. Kembali pada komitmen yang membawa engkau terus mengorbankan dirimu itu. Walaupun itu sebuah pengorbanan, tapi kenyataannya kita boleh jujur ke diri kita masing-masing. Itu sudah terbukti membawa kamu ke dalam hadirat Tuhan. Itu pernah membawa kamu ke dalam hadirat Tuhan. Disiplin itu membawa kamu terus dalam pimpinan Roh Kudus. Disiplin itu membawa kamu dekat sama Tuhan. Tidak ada yang terpenting di dunia ini selain hadirat Tuhan. Amin. Tidak ada yang terpenting di hidup ini selain hadirat Tuhan. Bani Korah menuliskan di Mazmur 84 dikatakan, sebab lebih baik satu hari di hadiratmu, di pelataranmu, daripada 1000 hari di tempat lain. Saya selalu merasa seperti itu juga. Hadirat Tuhan yang pertama dan yang utama di hari-hari saya. Bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara? Apakah mau mengutamakan Tuhan? Hadirat Tuhan yang utama bagi hidupmu? Di mana Tuhan berada adalah hal yang pertama yang kamu mau rasakan di pagi hari? Ya, selain kopi. Makanya hadirat Tuhan dan kopi membuat hidup sempurna. Sekali lagi saya katakan, pulanglah dan lakukanlah apa yang benar. Pulanglah dan lakukan apa yang pernah kamu korbankan itu. Korbankan lagi. Sudah sekian lama kamu tidak lakukan lagi mungkin. Disiplinnya sudah hilang. Dan kamu kadang-kadang bertanya-tanya, kenapa aku nggak rasain hadirat Tuhan gitu ya. Balik lagi ke catatanmu. Balik lagi ke jurnalmu.
lihat apa yang dulu kamu korbanin dan saatnya kerjakan lagi. Karena tidak ada kedekatan tanpa pengorbanan. Kita mau masuk ke dalam perjamuan kudus kita. Saya harap Bapak Ibu Saudara mengerti apa yang saya sampaikan hari ini. Saya harap apa yang saya sampaikan hari ini mendampak ke hidupmu. Tahu kitab Yohanes. Pedro bisa translate. We go to John 13. Yeah. Yohanes 13. Before we read, Sebelum kita membacanya, Jesus say a few times in the gospel, Tuhan Yesus sering membicarakan hal ini beberapa kali dalam Injil. if you want to be my follower or my disciple, Kalau kamu mau menjadi pengikutku atau menjadi muridku, in another verse he said that you need to carry your cross, deny yourself and carry your cross. di beberapa ayat itu dikatakan bahwa kamu harus menyangkal dirimu dan memikul salibmu. And this is represent of cross. Dan ini merepresentasikan salib itu sendiri. Wine and bread, Dan dari anggur dan roti, blood and flesh is flesh, darah dan daging that tear down for us yang dicurahkan untuk kita on the cross. di atas kayu salib. And here in John 13, Dan di sini di Yohanes 13 34, ayat 34, baca. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. 35. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. I try to explain it. So kind of like it's one big things to be his disciple. Itu seperti suatu hal yang besar untuk menjadi murid Yesus. First, to be disciples, sometimes we picture like teacher and student. Terkadang untuk menjadi murid itu kita kadang memiliki gambaran bahwa akan jadi seperti guru atau pengajar. But it's about student. His disciples is about talmidim. Untuk menjadi muridnya itu sama seperti menjadi talmidim. It's not just student in the class, but who will be like him. Itu sama seperti bukan hanya saja menjadi murid di kelas itu, tetapi di mana murid itu menjadi sama seperti gurunya.
So when he said, if you want to be my disciple, it means he said, if you want to be like me, Yang sama itu bisa diartikan bahwa di mana waktu Yesus menyebutkan bahwa kalau kamu mau menjadi muridku, itu sama dengan artinya bahwa kalau kamu mau menjadi sama seperti aku, you need to deny yourself and pick up the cross kamu harus menyangkal dirimu dan memikul salibmu and love my church, my people. dan mengasihi semua orang umat-umatku. Then make people can see me in you. Dan itu bisa membuat orang-orang di luar sana melihat aku di dalam kehidupanmu. But remember, it start in denying yourself and pick up the cross. Tapi itu hal yang harus dipahami bahwa itu dimulai terlebih dahulu di mana kamu menyangkal dirimu dan memikul salibmu. Honestly, you cannot love somebody if you not sacrifice. Sejujurnya bahwa kamu gak bisa mau mengasihi seseorang tanpa kamu harus mengorbankan sesuatu untuk seseorang. Or not really love if you not sacrifice anything. Itu artinya bahwa kamu gak betul-betul mengasihi dia tanpa kalau kamu gak mengorbankan sesuatu apapun. So for fulfill the love each other, Untuk memenuhi perintah mengasihi satu dengan yang lainnya, you need to start in sacrificing yourself. kalian harus memulai di mana kalian mengorbankan diri kalian. You need to need to start in sacrifice again Kalian harus yourself. memulai untuk mengorbankan lagi kehidupanmu untuk orang lain. All part of yourself that the Holy Spirit remind you today. Atau adalah bagian di mana Roh Kudus mengingatkan kalian hari ini. And this is represent that sacrifice and unify of us in love. Dan ini merepresentasikan di mana pengorbanan, tetapi pengorbanan itu menyatukan setiap orang. So if you start in sacrifice, and you will grow in your love each other. Jadi ketika kalian memulai untuk mengorbankan diri kalian, itu kalian juga akan mulai mampu untuk mengasihi setiap orang yang ada di tempat ini. So when you take the bread and the wine today, Ketika kalian mengambil anggur dan roti ini hari ini, pray and make a new commitment for sacrifice again. berdoa dan buat lagi komitmen untuk kamu bisa berkorban. So and then you can love your brother and sister, and we can enjoy our love each other, and people can see Jesus through our community. Sehingga kalian bisa memulai mengasihi setiap orang di tempat ini, dan kalian bisa menikmati kasih akan saudara-saudari yang ada di tempat ini. How many of you want to sacrifice again? Seberapa banyak dari kalian yang mau berkorban lagi? Go back to your discipline that bring you to His presence. Balik lagi kepada disiplinmu yang akan membawa kamu kepada hadirat. Sacrifice again. Berkorban lagi. Let's take the drink. Mari ambil. Amin. Pregnant lady and alcohol. Good. Enggak dihabisin, Pak.
Semua sudah? Orang ini belakang aja. Tuhan baik untuk kita semua, amin. Salah satu kebaikan Tuhan adalah Dia ngomong ke kita spesifik. Supaya kita tahu apa yang perlu dilakukan, itu kebaikan Tuhan banget. Dan hari ini kita akan mengucap syukur untuk firman Tuhan yang Tuhan kasih. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk segala sesuatu yang Kau berikan. Firman-Mu yang meneguhkan kami dan mengingatkan kami. Tuhan, kami mau pulang dan melakukan apa yang benar. Melakukan apa yang Engkau perintahkan untuk pemulihan benar-benar terjadi. Hadirat-Mu biarlah kembali kepada seluruh umat di tempat ini, Tuhan. Biarlah mereka menikmati lagi hadirat-Mu itu. Ajar kami untuk tekun di dalam disiplin kami yang membawa kami kepada hadirat-Mu, Tuhan. Hari ini yang mau melepaskan berkat atas semua orang yang ada di tempat ini. Dan biarlah wajah-Mu terus menyinari kehidupan mereka dan menuntun langkah mereka. Damai sejahtera-Mu ada bersama mereka dari sekarang sampai selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Sebelum kita makan. Brenton and Uli, Oh ya. I'm planning to pay. on your anniversary, and they asked for us to pray for them as a community. Bilang videonya mati. Jadi kita mau berdoa untuk Uli dan